وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh, sebagaimana yang pernah saya jelaskan, beliau memohon 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Sungguhnya aku mohon kepada Engkau rezeki yang baik. Dan sungguhnya aku mohon kepada Engkau amal ibadah yang diterima. Maka dari itu seyogianya kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan tentang bahaya perbuatan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dengan keadilan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan keesaannya, dan itulah keadilan tertinggi. Dan Allah menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman dan kezaliman yang terbesar. Maka tauhid adalah keadilan yang tertinggi. Dan kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Jadi Allah bersaksi atas dirinya tentang keesaannya. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat, mereka memberikan kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi, demikian pula orang-orang yang berilmu, mereka menyaksikan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala bil qisti, yaitu dengan seadil-adilnya. Dan karena tauhid adalah keadilan yang terbesar, yaitu memposisikan Allah bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Itulah hakikat dari keadilan terbesar, itu apa yang disaksikan oleh Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kezaliman, ini kezaliman itu menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Jadi asal kata zulum itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Jadi kalau seorang misalnya dia menempatkan mic ini di kakinya, ya, ketika bicara, ini ya sejenis zulum. Dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Mic ini untuk di depan mulut, ya. Tapi tahu-tahu diturunkan, dipasang kakinya gini, kemudian dia ngomong. Ini salah satu jenis kezaliman secara bahasa, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kezaliman yang terbesar adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena menempatkan makhluk pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu.
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Ini tentang kezaliman. Makanya Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim Allah membersihkan dirinya dari menzalimi hamba-hambanya. Disebutkan diantaranya di dalam surat Ghafir. Surat Ghafir ini ayat yang ke-31 atau surat Al-Mu'min. Ya, jadi surat Ghafir ini juga dikenal dengan surat Al-Mu'min. Dalam Al-Quranul Karim ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Ya, jadi bedakan antara dua surat ini. Nah, surat Al-Mu'min juga disebut dengan surat Ghafir. Di dalam surat Ghafir ayat ke-31 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil ibad." Allah tidak hendak mendolimi hamba-hambanya, karena Allah menciptakan mereka untuk satu hikmah yang besar, dan Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu mendolimi hamba-hambanya. Itu dalam surat Fussilat ayat yang ke-46. Dan ada satu hadis Nabi SAW, hadis qudsi, yaitu dari pernyataan Allah Azza wa Jalla, tetapi melalui Rasulullah SAW, ya, bukan di dalam Al-Quran. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu di antara kamu sekalian adalah sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi satu dan yang lainnya. Nah, ini satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengharamkan menzalimi hamba-hambanya. Allah zat yang maha adil kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, di hari kiamat kelak ada orang beriman yang dia mengamalkan satu amal yang sangat kecil, itu Allah tidak akan menzalimi orang tersebut. Innallaha la yadhlimu mithqala habbatin in taku hasanatan yudha'ifha. Surat An-Nisa ayat ke-40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun satu titik debu. In taku hasanatan yudha'ifha. Kalau yang kecil itu satu perbuatan baik, maka dia akan melipat gandakan. Ini karunia Allah, rahmat Allah, dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Baik, kita telah mendengar tadi hadis Nabi, hadis qudsi dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang melarang seorang hamba menzalimi saudaranya, ya. Kemudian hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari melakukan perbuatan kezaliman, karena sungguhnya perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Ya, setiap kali seorang melakukan kezaliman, dia sedang menciptakan sebuah suasana yang gelap gulita baginya di hari kiamat kelak. Ya. Setiap kali seorang melakukan amal kebaikan, artinya dia sedang menciptakan satu suasana yang penuh cahaya terang benderang baginya di hari kiamat kelak. Maka setiap orang masing-masing mengukur dirinya. Ketika dia berbuat baik, maka ini dia ingat
inilah cahaya bagiku di hari kiamat kelak. Ketika dia berbuat kezaliman, ingat bahwa dia menciptakan sebuah kegelapan baginya di hari kiamat kelak. Kemudian kezaliman itu ada 3 macam. Al-zulmu thalathatun. Kezaliman ada 3 macam. Yang pertama adalah zulmun la yughfaru, ay idza mata al-abdu alaih. Yaitu yang pertama, kezaliman yang tidak bakal diampuni oleh Allah Azza wa Jalla apabila seorang melakukan kezaliman itu sampai meninggal dan dia tidak bertaubat pada Allah Ta'ala. Ini kezaliman yang pertama, yaitu syirkun billah, al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau orang itu tidak bertobat pada Allah Ta'ala sebelum dia meninggal. Tetapi kalau dia bertobat, maka Allah adalah zat yang maha pengampun. Allah menerima taubat hamba-hambanya. Bahkan Allah bergembira, Allah senang dengan taubat para hambanya. Ini jenis kezaliman yang pertama. Makanya kezaliman ini tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 46. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Nah, jadi seorang yang ingin diampuni oleh Allah Ta'ala dari dosa syirik yang pernah dilakukannya adalah dengan bertobat. Itu satu-satu jalannya, dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang misalnya ada orang berbuat dosa selain dosa syirik, kemudian dia meninggal sebelum tobat. Ada orang minum khamr, kemudian dia meninggal karena overdosis, mati, dan dia belum tobat. Nah, dosa selain syirik ini Allah akan mengampuni bagi siapa Allah kehendaki. Ya, jadi kalau ada orang melakukan dosa besar selain syirik pada Allah Ta'ala, kemudian dia belum sempat bertobat pada Allah Ta'ala, kemudian meninggal, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka yang baik, bahwa orang yang demikian itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni dia langsung. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah mengadab orang itu sesuai dengan dosanya, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini dosa besar selain syirik. Ya. Kalau syirik tidak ampun, kecuali yang taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa syirik tidak ada ampunnya, kecuali kalau orang itu bertobat dari dosa itu, kemudian dia meninggal, maka Allah zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu, sungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan kezaliman yang amat besar. Ini jenis kezaliman yang pertama. Kemudian yang kedua, zulmun yughfaru, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenis yang kedua ini kezaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dosa seorang hamba antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada hubungan dengan manusia dan hak-hak manusia. Jadi dosa murni seorang hamba dan Allah Ta'ala. Tentu itu selain dari dosa syirik. Ya. Kalau dosa syirik harus tobat. Nah, dosa yang dilakukan antara dia dan Allah, seorang meninggalkan sholat, dosa antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kaitan dengan hak-hak manusia. Nah, orang ini kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala, kembali pada Allah, maka Allah maha pengampun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini dosa-dosa besar selain syirik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zulmun yughfaru, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, zulmun la yutraku,
kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan, artinya yang harus dibayar, yaitu zulmul ibad ba'dhum ba'dha, kezaliman para hamba Allah di antara mereka. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya al-muslimu haram. Seorang muslim itu haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ini kezaliman antar manusia, antara hamba-hamba Allah. Makanya ketika seorang berbuat satu dosa antara dia dan Allah Ta'ala, itu lebih ringan dibandingkan dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Ini tidak akan diampuni kecuali setelah ada, yaitu setelah ada pemulihan. Kalau dia berupa darah, ya harus kisos. Kalau tidak ada kisos, dia membayar dia, ya, membayar dia itu apa dia itu? Tebusan, ya. Dia seorang mukmin yang dibunuh tanpa hak, itu kalau misalnya keluarganya maafkan, tapi dengan bayar dia, satu nyawa seorang muslim harganya 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta itu misalnya 30 juta, ya silahkan dikalikan. Itu harga nyawa seorang muslim. Maka jangan gampangkan masalah darah. Ya. Ada kadang-kadang perselisihan, hal-hal yang sebetulnya tidak sampai pada pembunuhan, tapi dengan gampangnya membunuh seorang muslim. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan baik, atau mungkin dengan mediasi dan lain sebagainya. Itu terkadang, ya, ada orang naudzubillah min dzalik karena emosi, karena lain sebagainya, sampai membunuh orang yang dia ini yang entah mendoliminya atau yang lain. Jadi ada hal-hal yang kecil, tidak sampai pada pembunuhan, itu bisa terjadi pembunuhan. Dan ini karena apa? Seorang tidak tahu tentang jiwa seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, kata beliau, la zawalul dunya wa ma fiha, lenyap dunia ini dan apa yang ada di dunia ini, ahwanu alallahi min qatli rajulin muslimin, itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah seorang muslim. Jadi dosa pembunuhan itu dosa besar, dosa yang amat besar. Itu membunuh. Ini hak darah. Maka seorang muslim haram. Apa yang haram? Darahnya haram. Kemudian yang kedua, yaitu maluhu. Seorang muslim haram hartanya. Makanya tidak boleh seorang mengambil harta orang lain tanpa hak. Termasuk dalam hal masalah ini misalnya utang piutang, ya, seorang memberi pinjaman dan lillahi ta'ala, tapi orang yang meminjam tidak mau membayar padahal dia mampu untuk membayar. Ini kalau tidak diselesaikan di dunia, ya di akhirat diambil nanti. Di akhirat, ya. Makanya selama bisa membayar dengan duit, ya bayar dengan duit di dunia ini, ya. Karena kalau di akhirat tidak ada lagi bayaran duit, yang ada hanya kebaikan. Amal-amal kebaikan orang yang mendolimi, yang mengambil hak saudaranya, itu akan ditimpakan, diberikan kepada sebagai bayaran kepada orang yang terzolimi. Kalau orang yang mendolimi itu sudah tidak punya apa-apa, amal solehnya habis karena banyak untuk membayar orang-orang dizolimi, maka kalau masih ada yang menuntut haknya, maka dia akan membayar dengan dosanya. Dosa orang yang terzolimi itu dipikulkan kepada dosa kepada orang yang mendolimi orang tersebut.
Ini zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gampangkan mengambil hak orang lain. Lebih baik hak kita diambil orang daripada hak orang lain kita mengambilnya, entah itu hartanya atau darahnya, jadi tadi pembunuhan, ya, hartanya atau kehormatannya. Adapun kehormatan yaitu berkaitan dengan, makanya dilarang dalam Islam ini ghibah, fitnah, ya, ngumpat dan yang lainnya, caci maki, mengata-katai. Ini semua kaitan dengan kezaliman, yakni yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Makanya dalam Islam ini ada hadduz zina. Hadduz zina itu seorang yang menuduh seseorang berzina tanpa mendatangkan bukti, tanpa mendatangkan saksi. Itu dipukul, cambuk sebanyak 80 kali cambuk. Itu namanya qadhf, ya. Al-qadhfu. Ini haddul qadhf. Hukuman bagi orang yang menuduh saudaranya dengan sesuatu perbuatan zina tanpa mendatangkan bukti. Jadi kalau seorang mengatakan harus ada saksinya. Berapa orang saksinya? 4 orang saksinya. Meskipun seorang lihat ada seorang laki-laki perempuan masuk satu rumah, kunci pintunya, tidak boleh menuduh orang itu berzina. Kecuali kalau dia lihat betul dengan mata kepalanya. Dalam istilah hadis, dia melihat ember masuk dalam sumur. Sampai demikian. Oleh siapa? 4 orang manusia yang melihat. Maka tidak gampang kehormatan seorang muslim. Nah, ini sekarang Masya Allah gosip-gosip di medsos, fulan dan fulan dan seterusnya. Ini berbahaya, akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis-jenis dosa yang berkaitan dengan manusia itu, atau hak-hak manusia, itu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, darah, harta, dan kehormatannya. Tidak boleh seorang mendoliminya. Kalau ada masalah-masalah, hendaknya diselesaikan di dunia ini. Ya. Jangan nunggu nanti kalau meninggal baru anaknya. Maaf Pak ya, maaf no, bapak, ayah. Sekarang hidup ini ada orang kita berbuat dosa atau berbuat kesalahan padanya, kita minta maaf. Ya. Minta maaf itu bukan menjatuhkan gengsi seseorang, tidak. Ya. Maka jangan ada perasaan kalau seorang minta maaf pada orang yang dia berbuat salah padanya, wah nanti gengsinya jatuh, nanti ini nggak pantas ya, karena aku ini lebih dewasa dari dia, aku lebih terhormat dari dia. Tidak. Di akhirat nanti tidak ada itu semua, tidak ada. Yang ada bayaran-bayaran berupa amalan. Ya. Nah oleh karena itu, disinilah kita supaya jaga lisan kita dari memfitnah, mengumpat, ya, ghibah, caci maki orang, ngatai orang. Karena ini semua kalau orang itu tidak ridha, apalagi memfitnah yang tidak ada pada orang itu, maka ini tentu akan ada tuntutan di hari kiamat kelak. Ya. Kemudian masalah hutang piutang. Kalau seorang misalnya dia berhutang pada seseorang dengan niat betul-betul dia akan membayar utangnya pada orang itu, suatu saat dia tidak mampu membayar, tapi betul-betul dia itu bertekad, berniat untuk membayar hutangnya, maka di hari kiamat Allah yang akan membayar hutangnya itu. Tapi kalau niat, lah manusia zaman kita ini lain, utang niat tidak membayar, itu yang banyak, itu realita, tidak bisa dipungkiri. Waktu datang Masya Allah dengan sopan santun, senyum, ya, dengan ini seakan-akan Masya Allah menampakkan, tapi hatinya niatnya aku tidak akan bayar. Naudzubillah. Haknya di akhirat akan diambil. Termasuk berkaitan masalah warisan. Kadang-kadang ada orang yang mengambil hak saudaranya, ya, tidak mau membayar, beri warisan saudaranya. Ini semua jenis-jenis kezaliman, ya. Kecuali kalau saudaranya ridho, sudah bagian saya apa-apa karena saya alhamdulillah cukup, saya berikan kepada yang tidak mampu misalnya dari saudara-saudara, itu tidak ada masalah, boleh. Bahkan itu satu perbuatan baik. Tapi kalau ada orang misal saudara perempuannya
duit. Ketika pembagian warisan, sudahlah kamu tidak usah ya. Nah, dia yang bagi waris ini bilang pada saudaranya, tidak usahlah, kamu kan kaya, ya suamimu itu cukup. Itu akan memaksa. Kemudian karena tidak enak tapi hatinya tidak ridho, ya sudah apa-apalah, tapi hatinya tidak ridho, dituntut di hari kiamat. Lain halnya kalau dia menawarkan, sudah tidak apa-apa, punya saya kasih setengah saja misalnya, yang setengahnya kasih kepada yang tidak mampu. Itu tidak masalah, itu perbuatan baik. Maka ini hal-hal yang kadang-kadang atau banyak terjadi di masyarakat, ya, yaitu mengambil orang lain walaupun saudara kandungnya, sementara saudara yang tidak ridho dengan hal tersebut. Dan semua akan dampaknya adalah sangat besar. Termasuk harta-harta anak yatim, seorang yang ditinggal mati, anak kecil ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian ada harta diambil oleh pamannya misalnya. Itu tugas paman untuk mengolah harta anak yatim. Mengapa harta anak yatim harus diolah? Allah menyuruh mengolah harta anak yatim karena harta anak yatim itu kalau tidak diolah, tidak dikembangkan, itu akan habis oleh zakat. Saya beri contoh. Seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya. Dia mungkin dengan saudaranya. Ada harta dari masing-masing mereka itu. Misalnya seorang anak laki-laki, dia dapat 1 M dari harta warisan orang tuanya. Tapi karena anak ini anak yang masih kecil, namanya yatim itu kecil, udah besar bukan yatim namanya. Ya. Jadi anak kecil yang belum bisa mengolah hartanya. Harta anak ini kalau dibiarkan tidak diolah, setelah 1 tahun 1 miliar itu akan terpotong 25 juta, yaitu 2,5% dari 1 M. Ya, kalau dibiarkan harta yang tidak dikembangkan, dia wajib zakat 2,5%, 25 juta. Kemudian dibiarkan lagi harta ini sampai tahun berikutnya, harus keluarkan zakat lagi. Dari 975 juta itu diambil 2,5%, keluarkan zakat. Berarti berkurang zakat itu. Tahun berikutnya lagi harta yang tetap ditaruh di bank misalnya. Tahun berikutnya selama masih dalam nisab harus dikeluarkan zakatnya. Makanya harta anak yatim itu diperintahkan dalam Al-Quran, hadis dari Nabi SAW, ya, tentang adanya wali yatim untuk mengolah harta anak yatim itu agar tidak habis oleh zakat. Ya. Nah, nanti kalau sudah umurnya dewasa, namanya sinnur rusyd. Sinnur rusyd itu di atasnya balik. Ada anak sudah balik tapi tidak tahu harta, masih mungkin menghambur-hamburkan. Ini pun tidak boleh dikasih harta itu pada anak itu. Tapi setelah dia dewasa, dia mampu mengolah hartanya, baru diberikan kepada. Dan orang yang mengolah harta anak yatim itu, ya, kalaupun dia misalnya harus mengambil karena memang mungkin dia tidak mampu, ya, dianggap dia itu digaji, silahkan, tetapi semua dengan cara yang baik dan cara yang baik. Ya, itu tidak maaf disebut dalam Al-Quranul Karim. Ya. Karena dia mengolah pun tidak mampu, kecuali dengan misalnya mengambil gaji. Misalnya, ya, aku olah harta anak yatim ini. Dalam uruf kebiasaan, sebagai seorang pengolah itu misalnya dia dapat misalnya berapa dari keuntungan, yaitu dia dianggap gaji dari harta ini, silahkan itu. Dia boleh mengambil sepantasnya, ya. Dia boleh mengambil sepantasnya dan tetap harus takut pada Allah tentang harta anak yatim tersebut. Tetapi kalau dia hanya membantu mengolah, dia tidak mengambil 1 sen pun, ya, itu jauh lebih afdal karena dia udah cukup. Dia sudah cukup, tapi dia mengolah harta anak itu. Maka ini fadilah yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ada pembicaraan tersendiri tentang hukum-hukum berkaitan dengan harta anak yatim. Tapi ini bagian dari hal-hal yang harus diperhatikan karena ada kaitan dengan kezaliman. Ya. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, dalam satu ayat Al-Quranul Karim tentang orang yang mengambil atau makan dari harta anak yatim secara zalim, itu akan dituntut di akhirat kelak. Ya. Dan masih banyak amalan-amalan yang berkaitan dengan hak-hak manusia
yang harus kita tuh memperhatikan betul, karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istrinya dan lari dari anak-anaknya. Para ulama mengatakan, kenapa lari? Karena ada tuntutan. Ada hak-hak di situ yang tidak diberikan pada yang berhak, maka dituntut oleh mereka. Ya, dituntut oleh yang punya hak itu. Anak menuntut ayahnya, ayah menuntut anaknya, istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya. Ya, itu di hari kiamat. Disebutkan dalam surat Abasa. Maka jangan gampangkan masalah hak-hak manusia. Ini bagian dari kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah atau tidak dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak diselesaikan di dunia, ya di akhirat akan diselesaikan. Satu contoh, seorang si A meminjam duit dari si B 1 juta. Kemudian si B ini pergi, menghilang, tak tahu di mana. Si A ini cari keluarganya, tidak ada. Kalau ada ahli warisnya, dikasih ahli warisnya. Tahu-tahu si B ini intinya pergi kemana tidak tahu, tidak ada berita sama sekali. Nah, jika ada ahli warisnya, si A ini berikan bayaran itu kepada ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada ahli warisnya, dia tidak ketemu dengan si B, maka jawaban adalah uang tadi 1 juta itu diberikan di jalan-jalan kebaikan dengan niat bahwa pahala kepada orang tersebut, kepada orang yang karena ada pembangunan masjid bangun. Ini orang sekarang ke masjid, ya. Uang 1 juta sekarang ke masjid, ini untuk pembangunan masjid. Subhanallah, setelah 1 tahun 2 tahun orang itu muncul, dia Pak Fulan sekian tahun yang lalu, ya 2 tahun 3 tahun Bapak pinjam duit aku 1 juta. Sekarang aku ini butuh. Loh, kamu cari waktu ada. Nah, sekarang supaya Anda tahu, si A ini bilang kepada si B, uang kamu itu 1 juta sudah saya serahkan di Masjid Al-Ikhlas. Karena ada pembangunan masjid dengan niat pahala supaya untuk kamu. Kata dia, enggak Pak, aku butuh duit. Nah, kita berkewajiban, kita ini yang utang harus bayar ke orang itu. Nah, pahala tadi yang ke masjid itu kepada kita. Ya. Karena kalau dia minta duit, kita wajib memberikan duit. Jangan memaksa. Sudah kasih di masjid, tidak bisa. Ya. Itu haknya. Ya. Dia tidak mengatakan demikian. Ya, jadi itu hukumnya demikian. Kita tawarkan ke dia, uang itu sudah saya kasih ke masjid. Ya, karena ada pembangunan masjid. Kamu apa enggak? Jangan lihat waktu itu pahalanya kamu yang mendapatnya. Tapi kalau tidak mau, saya bayar. Dia bilang, sudah Pak, saya ini butuh duit Pak. Aku minta duitnya aja. Jadi kasih dari uang yang lain. Nah, pahala yang kita kasih ke masjid itu ya untuk kita. Itu diantara yang disebutkan para ulama tentang kalau seorang berhutang, kalau hilang sudah selesai, artinya pahalanya dia dapat. Tapi kalau dia datang lagi, tahun-tahun 4 tahun kemudian datang, ya kita berkewajiban memberi kepada orang itu akan utangnya, uangnya dia. Ya. Walaupun kita sudah berikan di masjid, kita tanyakan, mau apa tidak? Kalau kamu mau itu sudah pahala untuk kamu. Tapi kalau kamu tidak mau, saya kasih kamu uang. Ya. Kemudian dia pilih. Kalau dia bilang sudah, alhamdulillah, terima kasih Pak, sudah diberikan ke masjid, alhamdulillah. Nah, itu sudah selesai. Tapi kalau dia butuh duit, ya kita harus memberikan duit. Adapun yang kita sumbangkan ke masjid tadi itu adalah pahala untuk kita. Ya. Jadi demikian. Cukup apa lanjutkan? Ya, cukup ya. Jadi macam-macam kezaliman ada 3. Yang pertama ada kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau seorang mati dalam keadaan tidak bertobat, yaitu syirik. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya Allah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah yaitu tentang hak-hak manusia
ini kezaliman yang tidak akan dibiarkan, tapi akan ditagih kalau tidak di dunia, yaitu di akhirat. Baik, saya kira cukup. Mungkin ada waktu untuk pertanyaan, silakan. Silakan. Itu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, gini barangkali kurang berkenan, dan masalah kezaliman Ustadz atau pembunuhan sama muslim itu, kalau menurut saya pembunuhan secara muslim itu kalau orangnya terima bagaimana kafaronya, kalau orangnya nggak terima itu bagaimana kafaronya, karena semuanya kita kurang jelas itu masalah itu, perlu diulang lagi atau gimana Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang iya, itu seandainya dia terima. Karena pembunuhan itu ada pembunuhan yang tanpa sengaja. Misalnya seorang yang guru, dia tak tahu, lihat ada orang di pohon, tembak atau jatuh orang mati. Ini tidak sengaja namanya. Ya, ada orang sengaja membunuh. Ini yang ditanyakan yang sengaja ya. Sengaja membunuh ya. Yang Bapak tanyakan yang sengaja membunuh. Sengaja membunuh. Iya. Ya, ada yang sengaja dan enggak, gimana kafaronya Ustaz? Dan hukumnya berbeda antara dua ini. Sekarang kita bicarakan yang membunuh dengan sengaja. Itu hukumnya kisos. Sekarang kalau tidak ada kisos, maka dia sebetulnya musyawarah dengan, jadi orang yang terbunuh itu yang mengambil wewenang itu kerabatnya terhadap saudara mereka yang dibunuh. Mereka yang putuskan. Kalau mereka sepakat, sudah kita maafkan orang ini yang membunuh. Ya, kita maafkan orang ini yang membunuh, dan dia harus bayar diat. Dan bayar diat. Dan orang yang membunuh ini setuju. Gimana? Itu tebusan. Seandainya ahli warisnya terima itu kan, terima gitu. Itu kan nggak terima itu. Kadang-kadang ada ahli waris yang mereka terima. Sudah kita maafkan orang ini, ya. Kita maafkan orang ini. Gitu. Itu disebutkan. Kalau mereka maafkan, berarti selesai masalahnya, tidak dibunuh orang ini, tapi dia membayar diat. Diatnya adalah 100 ekor unta, diberikan kepada mereka dari kerabat ini tadi. Itu bagi antara dia dengan, adapun antara dia dan Allah Ta'ala, kan sudah dimaafkan sama orang ini, yang keluarga ini. Dia berpuasa, tetap puasa berapa? 2 bulan. Ini antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dia menumpahkan darah seorang muslim. Jadi dia secara pribadi tetap berpuasa selama 2 bulan. Ini hukum antara dia dan Allah Ta'ala. Antara dia dan manusia tadi bayar di diat. Dan dia 100. Kalau mereka maafkan, sudahlah, kita maafkan. Tak diat, tak kisos misalnya. Itu lain lagi. Mereka maafkan. Cobalah nanti insyaallah suatu saat kita bahas masalah ini, karena yang masalahnya perlu diketahui juga masalah hukum membunuh itu. Insyaallah lain kesempatan. Karena kaitannya banyak. Karena ada ancaman kalau orang membunuh saudaranya tanpa hak. Yaitu disebut dalam surat An-Nisa ayat yang ke-90. Nah, disebutkan di sini tentang orang yang membunuh. Dalam surat An-Nisa ayat yang 92. Wa man qatala mu'minan khata'an. Dan siapa membunuh seorang mukmin tapi karena salah, tidak sengaja. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka dia memerdekakan seorang budak yang
puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Ya. Wadiyatul musallamah, dan dia membayar diyah kepada keluarga yang terbunuh. Diyahnya itu tebusannya adalah seharga 100 ekor unta. Ila ahlihi, kepada keluarga orang yang terbunuh itu. Illa an yasaddaqu, kecuali kalau mereka sedekahkan. Mereka bilang, sudahlah, jangan 100 ekor, ya bayar semampu kamu. Bayar 50 ekor misalnya, atau kami bebaskan, saya bayar. Itu kembali kepada mereka, keluarganya itu. Kemudian ayat yang lain, ayat yang ketiga, orang yang membunuh dengan sengaja, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin yang sengaja, fajazaohu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa adda lahu adzaban 'azima, dan dia disiapkan oleh Allah adab yang besar. Ini membunuh dengan sengaja. Makanya kita bahas masalah ini. Yang lain kita silakan. Monggo ini. Mengenai apa? Kezaliman ya. Sholat rapat itu apa termasuk kedoliman, Ustaz? Assalamualaikum. Baik, ini pertanyaannya ini. Ini kita ini al aslu, pada dasarnya sholat itu memang rapat. Itu pada dasarnya begitu. Rasulullah memerintahkan sholat rapat. Tapi karena kondisi tertentu, ya, yaitu seperti corona ini, yaitu seorang sholat tidak kalau ada waktu, sholat tidak rapat dibolehkan dalam kondisi tertentu, ya. Karena Islam ini menghormati, menjaga agama seseorang, jiwa seseorang, harta seseorang, kehormatan seseorang, keturunan seseorang, garis turunan. Makanya tidak boleh zina, anak kakak kawin supaya jelas keturunannya. Nah, salah satu yang dijaga adalah yaitu jiwa. Salah satu jaga jiwa. Maka dari itu ketika betul-betul ada ancaman yang nyata, ya, dan kita diperintahkan oleh ulil amri, oleh mereka yang mengerti, anjurkan kita untuk memerintahkan untuk menjalankan shaf, maka itu tidak merusak sholat seseorang, tidak merusak sholat jamaah. Rapatnya shaf itu bukan hukumnya itu seperti rukun sholat, tidak. Rapatnya sudah anjuran, perintah, sunnah merapatkan sholat. Nah sekarang dalam agama kita ini ada hal yang lebih wajib, rukun sholat. Contohnya adalah berdiri di saat sholat wajib. Hukum berdiri di saat sholat wajib itu rukunnya sholat. Seorang misalnya dia itu mampu berdiri sholat 5 waktu, tapi dia duduk, sah nggak kira-kira sholatnya? Tak boleh. Tetapi kalau seorang memang dalam sholatnya dia tidak bisa berdiri, dia harus duduk, maka yang rukun sholat tadi ini, ya, atau kewajiban sholat ini bisa diturunkan. Artinya dia boleh, karena memang dia tidak bisa berdiri. Nah, apalagi menjalankan sholat, ada orang-orang yang kadang-kadang ibu ngomong, ya apa kita sholat sekarang madzhab WHO, ini benar itu. Itu omongan tuh orang yang tidak ilmu, kayak gitu. Ini madzhab WHO, bukan madzhab WHO, bukan WHO. Yang mati jelas banyak yang mati. Kenyataan corona yang mati meninggal itu banyak, tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri. Maka ketika ada perintah anjuran, ya kita tetap sedapat mungkin melaksanakannya. Tetapi misalnya karena Indonesia ini aturannya itu kembali pada aturannya, itu masalahnya. Bukan aturan yang kalau putusan semua lakukan. Karena apa ya?
tidak ada kesadaran, kadang-kadang peraturannya pun tidak berlaku secara baik, maka ada masjid yang rapat, ada masjid yang tidak rapat, kembali pada peraturan itu. Gitu. Maka tetap kami sarankan ketika sholat, ya, kalau misalnya sholat ini terlepas dari kezaliman atau tidak ya. Ketika misalnya kita sholat rapat saat corona itu, ya hendaknya tetap kita menjaga protokol kesehatan, ya pakai masker, ya ini. Makanya saya ini di dua masjid sholat. Ada masjid yang jarang, jadi yang tidak rapat. Kalau kita masuk di situ, ya memang saatnya kita sholat di situ, ya sholat. Karena kalau kita masuk masjid yang situ adalah rapat, itu kembali kepada kita. Seorang misalnya dia itu was-was, ya. Kalau dia rapat takutnya dia terjangkit penyakit virus ini, sudah pulang rumah, sholat di rumah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia yakin bahwa insya Allah dia mampu dan bisa kuat, apalagi sudah masuk waktu sholat dan dia harus sholat tempat itu, maka tidak ada masalah dia sholat di tempat tersebut. Ya, jadi itu permasalahannya peraturan itu. Seandainya peraturan ini ketat, betul-betul pemerintah mengawasi, udah ada melanggar, ya itu berarti ya tidak benar. Kembali kepada peraturan juga. Banyak dibiarkan. Ada beberapa daerah yang ketat, ya beberapa provinsi. Kami sempat mengunjunginya, itu betul diperketat. Sholat harus tidak boleh rapat. Tapi di beberapa daerah yang lain itu dibiarkan, ada yang rapat, ada yang tidak. Jadi kadang-kadang kembali pada peraturan. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama dalam cerita ada orang yang membunuh sampai 100 kali. 100 jiwa ya. Terus dia tobat, hijrah dan ada meninggal di perjalanan, itu dinyatakan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana hukumnya berkenaan dengan tadi masalah darah tadi. Yang pertama, yang kedua, bagaimana Ustaz kalau orang bertengkar sama-sama misalkan sama-sama membawa senjata, tapi salah satu diantaranya meninggal, bagaimana hukumnya terhadap tadi kehormatan darah dari seorang muslim? Jadi sama-sama muslim bertengkar, terus membawa senjata, berantem ya, terus satu meninggal, bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang diambil hikmah dari kisah tentang seorang yang membunuh seorang, ya satu jiwa. Para ulama menyimpulkan bahwa dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat seorang hamba. Kemudian yang kedua, kisah ini syariat yang dahulu belum ada ketentuan diat dan lain sebagainya, itu syariat umat-umat terdahulu. Maka dari itu para ulama menyimpulkan tentang hadis ini, ya di antara pelajaran diambil hadis ini, dosa sebesar apapun kalau seorang itu minta ampun pada Allah, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Ya. Kemudian karena dia sungguh-sungguh Allah mengampuni dia, karena dia sungguh-sungguh. Ya. Adapun nanti itu Allah yang mengatur, itu hari kiamat itu kita tidak mengetahui. Ya, kembalikan pada Allah Ta'ala, tapi jelas bahwa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang yang membunuh saudaranya, itu kepalanya di hari kiamat dia membawa kepalanya menghadap Allah Ta'ala, ya Allah, ini fulan yang membunuh aku. Dia membawa kepalanya. Jadi hukum itu yang jelas nanti di akhirat Allah Alam, cuma intinya bahwa orang itu diampuni oleh Allah Ta'ala, dan ini terjadi di masa sebelum Islam, zaman umat terdahulu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ada dua orang bertengkar masing-masing membawa senjata kemudian saling membunuh, dua-duanya di neraka. Kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim bertemu dengan senjata mereka, ya, maka al-qatil wal maqtul fitnah, yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh itu di neraka, itu tidak ada muskilah, ya tidak perlu dipertanyakan. Sekarang kok orang yang terbunuh ini juga dimasukkan neraka? Apa kata Nabi SAW? Sebetulnya orang ini ingin membunuh saudaranya, tapi kedahuluan gitu loh. Sudah punya niat membunuh, cuma dia kalah
kalah ronde atau apalah, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membunuh. Cuma dua-duanya tidak di neraka. Ya. Wallahu a'lam. Sudah pertanyaan? Cukup? Baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu pada kita, ya, ketakwaan dan amal soleh serta istiqomah di atas jalan yang benar. Dalam kesempatan ini kami tetap menghimbau bagaimanapun ya, supaya ya kaum muslimin tetap menjaga ini peraturan-peraturan, masalah-masalah berkaitan dengan masker, berkaitan dengan mencuci tangan, ya, menjaga jarak dalam banyak hal. Ini pun tetap ini hal-hal yang insya Allah positif bagi umat ini. Maka ini tidak perlu ditentang atau bahkan mengatakan ada corona itu hanya dibuat oleh politik, itu hanya bisnis. Tidak usahlah itu. Artinya hal-hal yang menunjukkan bahwa itu kita itu kayak sepertinya kurang berpendidikan. Ya. Barat itu ada, cuma jangan berlebihan ketakutan, cuma jangan terlalu berani. Ya. Jadi yang sewajarnya. Ya. Kita jadi umat yang di tengah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ini yang kami nasihatkan pada kesempatan yang baik ini. Demikian aku qauli hadza, apabila ada kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.